Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risma Dwi Aruni Gustiana, CGP Angkatan 11 SMKN 1 Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi modul 2.1, pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi. Tujuan pembelajaran. CGP dapat membuat sintesa pemahaman dengan mengkoneksikan semua materi yang telah dipelajari sebelumnya untuk menjelaskan pemahamannya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana mengimplementasikannya. Pertanyaan pemantik 1. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi dari beberapa sumber. Pembelajaran berdiferensiasi yaitu sebuah pembelajaran untuk mendukung semua peserta didik, kemudian proses yang komprehensif dan fleksibel mencakup perencanaan, persiapan, dan penyampaian pengajaran untuk mengakomodasi keberagaman kebutuhan belajar peserta didik di dalam kelas. Salah satu pendekatan pengajaran yang memperhatikan keragaman kebutuhan, minat, dan kemampuan individu peserta didik dalam sebuah kelas. Pembelajaran berdiferensiasi pun memiliki tujuan untuk memastikan setiap peserta didik dapat belajar secara efektif dan optimal sesuai dengan keragaman mereka. Dan guru menyesuaikan konten pembelajaran, proses, produk, dan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu pendekatan pengajaran yang memperhatikan keragaman kebutuhan, minat, dan kemampuan individu peserta didik dalam sebuah kelas. Pembelajaran diferensiasi bertujuan untuk memastikan setiap peserta didik dapat belajar secara efektif dan optimal sesuai dengan keragaman mereka. Pada pembelajaran diferensiasi, guru menyesuaikan konten pembelajaran, proses, produk, dan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam. 5 keputusan masuk akal untuk implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Pertama, tujuan pembelajaran didefinisikan secara jelas terkait pada isi, yaitu kurikulum, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, indikator, dan asesmen. Kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid terkait pada kesiapan murid atau readiness, minat, interest, dan profil belajar. Yang ketiga yaitu asesmen berkelanjutan. Keempat, lingkungan belajar yang mengundang untuk belajar. Dan yang kelima, manajemen kelas efektif. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Pertama, pemetaan siswa meliputi kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang kedua, perencanaan pembelajaran meliputi tujuan pembelajaran, konten, proses, dan produk. Yang ketiga, pengelompokan siswa berbasis kemampuan, minat, dan gaya belajar. Yang keempat, pemilihan strategi pembelajaran meliputi pembelajaran kooperatif, pembelajaran individual, dan pusat pembelajaran. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu penilaian, meliputi penilaian beragam dan berkelanjutan. Pertanyaan pemantik kedua. Jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Guru dapat melakukan pemetaan berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar atau readiness. Guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid mempelajari materi, konsep, atau keterampilan. Kemudian, minat belajar atau interest. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Guru memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai minatnya. Belajar sesuai minatnya dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Yang ketiga, profil belajar murid. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien tergantung dari gaya belajarnya. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut. Pertama, mengamati perilaku murid-murid. Kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Dan yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran. Dengan melakukan pemetaan dan identifikasi tersebut, maka diharapkan dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal.
Pertanyaan pemantik ketiga, jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Setelah ditelaah dan diamati, ternyata seluruh modul baik modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, modul 1.4, dan modul 2.1 memiliki keterkaitan, yaitu semuanya mengarah kepada berpihak kepada murid. Kaitan antara modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.1 filosofi pendidikan nasional, yaitu untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kaitan antara modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, yaitu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak agar dapat menciptakan pembelajaran yang menuntun murid ke arah kemerdekaan belajar. Kaitan antara modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.3 visi guru penggerak, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Kaitan antara modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.4 budaya positif, yaitu dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus memiliki keyakinan kelas agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Kebun ragam tanaman. Aku bagai petani yang memiliki lahan luas dengan ragam tanaman yang indah. Tanamanku membutuhkan perawatan yang berbeda. Takaran air, pupuk, kelembaban, bahkan cahaya. Elemen tanah yang dibutuhkan, kesiapan menerima perawatan, dan riwayat jenis tanaman harus benar-benar kupertimbangkan agar mereka tumbuh serentak dengan keragaman keindahan. Tak boleh ada keegoisan, namun kutunjukkan keberpihakan. Layaknya filosofi petani dalam merawat tanamannya, menunjukkan nilai dan peran dengan keberpihakan. Visi menumbuhkan mereka dengan hasil sempurna hanya bisa diwujudkan dengan budaya perawatan positif agar semakin membudidaya. Kebunku yang heterogen kupilah berdasarkan jenis, macam, dan warnanya. Tak hanya tanaman obat, tanaman buah, tanaman bunga yang tumbuh, tapi rumput pun harus tumbuh agar lebih indah. Latar hijau rerumputan ditumbuhi keragaman tanaman. Aku tak akan merasa lelah karena kesah, namun bukan merasa haru karena candu. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Salam guru penggerak. Saatnya tergerak, bergerak, menggerakkan.